Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Upscape semua. Kembali lagi bersama Yaumil dan pada kesempatan kali ini kita masih membahas terkait dengan 10 soal yang sering keluar saat UKOM. Namun sahabat Upscape sekalian, pada kesempatan kali ini ada yang sedikit berbeda yang nantinya akan Yaumil bahas. Karena 10 soal yang akan Yaumil bahas nanti itu spesifik berkaitan dengan soal-soal hitungan yang sering sekali keluar pada saat uji kompetensi. Nah, meskipun topik mengenai hitungan tidak terlalu banyak saat UKOM, namun bisa hampir dipastikan selalu keluar saat pelaksanaan uji kompetensi. Namun sebelum video ini dilanjutkan, Yaumil minta dulu nih sahabat Upscape sekalian, bantu dukung YouTube channel kami untuk berkembang terus ke depannya dengan klik tombol subscribe dan jangan lupa bunyikan loncengnya. Dan ikuti terus perkembangan video-video pembelajaran kami di YouTube channel Upscape Indonesia. Baik sahabat Upscape, kita masuk pada soal yang pertama. Ini biasanya keluar di spesialisasi manajemen keperawatan berkaitan dengan perhitungan persentase BOR atau bed occupancy rate. Pada soal yang pertama ini bunyinya adalah pada suatu ruang rawat rumah sakit terdapat 42 tempat tidur dengan 2 tempat tidur dalam kondisi rusak sehingga tidak dapat digunakan. Terdapat 30 pasien yang dirawat dengan kriteria 10 pasien ketergantungan minimal, 10 pasien ketergantungan parsial, dan 10 pasien ketergantungan total dan dirawat selama 30 hari. Berapakah bed occupancy rate atau BOR dari kasus ini? Apakah A 50%, B 75%, C 80%, D 85% atau E 90%. Kira-kira berapa persentasenya nih sahabat Upscape sekalian? Baik sahabat Upscape sekalian, sekarang kita masuk pada pembahasan soal yang pertama. Seperti yang Yaumil jelaskan pada video-video kita sebelumnya terkait dengan penghitungan BOR. Jadi formula simple BOR itu bisa kita tarik kesimpulan adalah BOR sama dengan A dibagi dengan B kali C kali 100%. Cukup diingat ini saja sahabat Upscape sekalian, A per B kali C kali 100%. Dan sekarang setelah diingat formula simpelnya, sekarang kita harus bisa terjemahan A itu apa, B itu apa, C itu apa. Nah, A kita ibaratkan sebagai jumlah hari perawatan, B sama dengan jumlah tempat tidur aktif, dan atau C sama dengan jumlah periode harinya, dikali dengan 100%. Itu untuk mencari BOR ya sahabat Upscape sekalian. Nah, sekarang kita coba terapkan pada kasus soal yang pertama ini, di mana diketahui bahwasannya di sini dinyatakan sahabat Upscape sekalian ada 30 pasien dengan kriteria 10 minimal, 10 parsial, dan 10 total yang dirawat selama 30 hari. Nah, bayangan sahabat Upscape sekalian terkait dengan jumlah hari perawatan ini juga sama dengan jumlah pasien pada suatu periode ya. Jadi jumlah hari perawatan itu juga identik dengan jumlah pasien pada periode tertentu tersebut. Ya. Kalau kita tengok di soal yang pertama ini, itu kita bisa lihat sahabat Upscape sekalian, 30 pasien yang dirawat dalam 30 hari ya. Jadi 30 pasien ini itu diidentikan dengan satu harinya itu 30 pasien. Abaikan tingkat ketergantungannya karena itu tidak penting dalam menghitung BOR. Ya, jangan sampai terkecoh dengan adanya penjelasan mengenai tingkat ketergantungan pasien. Itu tidak penting dalam penghitungan BOR ya. Yang sahabat Upscape harus ketahui adalah berapakah kira-kira jumlah pasien dalam periode tertentu tersebut. Nah, periodenya ada 30 dan jumlah pasiennya tuh seharinya ada 30. Sehingganya untuk mendapatkan A sama dengan 30 pasien yang kita dapatkan per hari ini dikali dengan 30 hari. Ya, sehingga didapatkanlah angka 900 hari perawatan. Jadi kita udah dapat yang A-nya 900 hari perawatan. Nah, sekarang kita masuk yang ke B. B sama dengan jumlah tempat tidur yang aktif. Ingat, jumlah tempat tidur yang aktif itu dimaksudkan adalah jumlah tempat tidur yang tidak rusak, yang bisa dipakai untuk merawat pasien. Dan pada kasus yang pertama ini, sahabat Upscape sekalian, itu dijelaskan ada 42 tempat tidur dengan 2 tempat tidur diantaranya itu berada dalam kondisi rusak. Sehingganya
jumlah yang B ini sama dengan 42 tempat tidur yang ada dikurang 2 tempat tidur yang mengalami kerusakan. Sehingganya jumlah tempat tidur yang aktifnya itu ada 40 tempat tidur. Ini ya, untuk yang B. Sekarang untuk yang C, jumlah periode harinya. Nah, sahabat upscape sekalian, pada kasus soal yang pertama ini itu sudah jelas dinyatakan bahwasanya pasien dirawat selama 30 hari. Jadi periode harinya sama dengan 30 hari. Nah, ketika yang ditanyakan adalah bor, kita tinggal masukkan saja ke rumusnya, sahabat upscape sekalian. Berarti bor sama dengan 900 dibagi 40 dikali 30 dikali 100%. Oke ya. 900 dibagi 30, ini 1, ini 30. 30 per 40, hilangkan nolnya, jadi 3 per 4 kali 100%, didapatkanlah angka 75%. Ya, dan 75% itu adalah option B. Jadi jawaban yang tepat ya, untuk pembahasan soal yang pertama, itu adalah option B dengan nilai 75%. Baik sahabat upscape, sekarang kita lanjut pada soal yang kedua, masih berkaitan dengan cara perhitungan persentase bor, namun konteks kasusnya sedikit berbeda. Pada kasus yang kedua ini, pada suatu ruang rawat rumah sakit terdapat pasien yang dirawat pada tanggal 1 Maret itu sebanyak 75 orang. Tanggal 2 Maret itu 125 orang, 3 Maret 140 orang, dan 4 Maret ada 80 orang. Jumlah tempat tidur di rumah sakit adalah 210 tempat tidur. Dan pertanyaannya, berapakah bed occupancy rate atau BOR dari RS tersebut? Apakah A 48%, B 49%, C 50%, D 51%, atau E 52%? Kira-kira berapa nih sahabat upscape sekalian untuk soal yang kedua? Baik sahabat upscape, sekarang kita lanjut ke pembahasan soal yang kedua ya. Kalau di soal yang pertama tadi, ini beda lagi nih konteksnya dengan soal yang kedua. Tapi secara fundamentalnya, secara dasarnya, itu rumusnya tetaplah sama. Menghitung bor sama dengan A per B kali C kali 100%. Dan sekarang kita coba terjemahkan makna dari kasus soal yang kedua ini. Di ruang rawat itu terdapat pasien, tanggal 1 Maret itu ada 75 orang, terus 2 Maret 125 orang, 3 Maret 140 orang, dan 4 Maret itu 80 orang. Ya, seperti yang Emil jelaskan kepada sahabat upscape tadi adalah bahwa jumlah hari perawatan juga sama dengan jumlah pasien di periode tertentu. Nah, di sini jumlah pasien pada periode tertentunya ini yang dari tanggal 1 Maret sampai tanggal 4 Maret kita tambahkan saja ya. Jadi kalau ketemu soal tipe yang kayak gini, cara menghitung jumlah hari perawatannya adalah dengan menambahkan jumlah pasien per hari tersebut ya. Jadi A-nya sama dengan tanggal 1 Maret itu ada 75 orang. Terus kemudian tanggal 2 Maret itu ada 125 orang. Tanggal 3 Maret ada 140 orang. Dan tanggal 4 Maret itu ada 80 orang. Ya, kalau kita jumlahkan, ini kita dapatkan angka 200, 340, 420. Ya, ini 420 hari perawatan ya, untuk yang A. Nah, sekarang yang B, jumlah tempat tidur aktifnya. Pada kasus ini, sahabat upscape sekalian, ini nggak terlalu dipersulit lagi. Jadi udah jelas nih, jumlah tempat tidurnya di kasus itu adalah 210 tempat tidur. Ya, 210 tempat tidur. Dan berapakah jumlah periode harinya? Kita tambahkan sahabat upscape sekalian. Beda lagi dengan yang sebelumnya, yang mana tadi ada dimasukkan kata 30 hari. Pada soal yang kedua ini, itu jumlah periode harinya kita hitung tuh sahabat upscape. Berapa hari dari tanggal tersebut, dari rentang tersebut. 1 Maret, 2 Maret, 3 Maret, sampai 4 Maret itu sama dengan 4 hari. Jadi kita tuliskan di C-nya adalah 4 hari. Kalau kita masukkan ke rumus, jadinya adalah 420 dibagi dengan 210 dikali dengan 4 kali 100%.
420 dibagi 210 ini ada 2 per 4 sama dengan setengah, dikali 100% sama dengan 50%. Dan jawaban yang tepat untuk soal yang kedua ini adalah opsi C. Ya, jadi demikian ya sahabat Upscape ya. Nggak ada lagi kata rumit dalam penghitungan BOR, semuanya bisa simpel asalkan kita paham rumus simpelnya. BOR sama dengan A per B kali C kali 100%. Kita masuk pada soal yang ketiga. Pada suatu rumah sakit diketahui dari laporan bahwa jumlah hari perawatannya itu ada 7.350 dan terdapat 120 tempat tidur. Setelah dilakukan penghitungan selama bulan Juni 2018, terdapat jumlah pasien yang keluar sebanyak 950 orang dan pasien meninggal itu sebanyak 100 orang. Kira-kira berapakah average length of stay-nya atau AFLOS-nya di rumah sakit tersebut? Apakah A 5 hari, B 6 hari, C 7 hari, D 8 hari, atau E 9 hari? Nah, kira-kira berapa nih sahabat Upscape sekalian untuk jawaban soal yang ketiga? Baik sahabat Upscape sekalian, sekarang kita masuk pada soal yang ketiga ini berkaitan dengan penghitungan AFLOS atau average length of stay. Nah, yang perlu sahabat Upscape ketahui, ini adalah formula simple untuk mengingat penghitungan AFLOS. Cukup ingat A per D saja. Ya, sebagaimana yang dijelaskan tadi, A sama dengan jumlah hari perawatan, D-nya ini sama dengan jumlah pasien keluar, baik dalam kondisi hidup maupun kondisi meninggal atau mati. Ya, simpel sekali kalau untuk AFLOS. Dan sekarang kita coba terjemahkan konteks kasus yang ketiga ini. Di suatu rumah sakit itu diketahui dari laporan bahwa jumlah hari perawatannya adalah 7.350 ya. 7.350 hari. Ini sudah dijelaskan nih sahabat Upscape sekalian. Dan terdapat 120 tempat tidur. Nah, jumlah tempat tidur nggak menjadi indikator penghitungan lagi nih di AFLOS sahabat Upscape sekalian. Jadi diabaikan saja. Ya. Terus kemudian dalam penghitungan selama bulan Juni terdapat jumlah pasien yang keluar sebanyak 950 orang yang dalam kondisi hidup dan 100 orang dalam kondisi meninggal. Ya, berarti di sini ada sama dengan 950 orang dalam kondisi hidup dan 100 orang dalam kondisi meninggal. Jadi totalnya ada 1050. Nah, untuk mengetahui AFLOS sahabat Upscape sekalian, sangat simpel sekali ya. Kita tinggal memasukkan jumlah hari perawatannya sama dengan 7.350 dibagi dengan jumlah pasien yang keluarnya 1050. Dan didapatkanlah angka dari sini adalah 7 hari. Ya. Jadi untuk jawaban yang ketiga ini, opsi yang tepat itu adalah opsi C. Sekarang kita lanjut pada soal yang keempat, masih topik manajemen keperawatan dan kali ini itu berkaitan dengan penghitungan jumlah waktu rawatan. Dalam suatu ruang rawat inap terdapat 20 orang pasien dengan kriteria rawat minimal, terdiri dari 10 orang, terus kemudian tingkat parsial terdiri dari 5 orang dan perawatan total itu ada 5 orang pasien. Waktu yang diperlukan tiap perawatan yakni 2 jam minimal, terus kemudian parsial 4 jam dan total 6 jam. Berapakah jumlah waktu rawatan langsung yang diperlukan? Apakah A 50 jam, B 60 jam, C 70 jam, D 80 jam, atau E 90 jam? Baik sahabat Upscape sekalian, sekarang kita masuk pada soal yang keempat mengenai penghitungan jumlah waktu rawatan. Nah, ini simpel juga sahabat Upscape sekalian, karena di kasus ini juga udah dijelaskan sekali bahwasanya dalam penghitungan jumlah waktu perawatan ini, tugas kita yang pertama adalah itu harus paham dulu mengenai 3 level tingkat ketergantungan pasien yang digunakan. Ada total care, ada partial care, dan ada minimal care. Dan dari sini kita harus tahu dulu standar waktu yang dibutuhkan tiap tingkat ketergantungan ini. Kalau total care itu di kasus sudah dijelaskan ada 6 jam. Kalau partial care di kasus sudah dijelaskan 4 jam. Dan minimal care itu ada 2 jam. Nah, ketika kita udah menentukan standar waktunya, kita tinggal mengkalikannya saja dengan jumlah pasien berdasarkan kategori ini. Nah, pada kasus yang keempat itu juga dijelaskan yang minimal itu ada 10 orang. Terus kemudian yang parsial itu ada 5 orang.
dan yang total care itu juga ada 5 orang. Nah, ketika kita udah dapat standar orangnya, kita kalikan saja sahabat Upscape sekalian. Jadi 6 kali 5 ada 30 jam. Terus kemudian 4 kali 5 ada 20 jam. Dan 2 kali 10 itu ada 20 jam. Dan ketika kita udah dapat masing-masing jam per kategori tingkat ketergantungan, tinggal kita tambahkan saja lagi. 30 tambah 20 tambah 20 sama dengan 70 jam. Jadi jawaban yang tepat untuk soal yang keempat ini adalah 70 jam atau opsi C. Demikian sahabat Upscape sekalian. Baik sahabat Upscape sekalian, sekarang kita lanjut pada soal berikutnya berkaitan dengan penghitungan persentase luka bakar. Nah, perlu yang menjelaskan kepada sahabat Upscape sekalian, trik menjawab soal dengan tipikal seperti ini adalah sahabat Upscape harus paham dulu berapa persentase dari masing-masing organ yang mengalami kerusakan efek dari luka bakar. Dan ada 2 pengkategorian nih sahabat Upscape sekalian. Ada yang kategori persentasenya pada pasien dewasa dan pada pasien anak. Terus kemudian sahabat Upscape harus paham tuh perbedaan persentase dari masing-masing kategori tersebut. Nah, sekarang kita lanjut pada soal berikutnya ini, soal yang kelima ini. Ini konteksnya adalah pada pasien dewasa yang mengalami luka bakar. Seorang laki-laki 22 tahun dirawat di rumah sakit karena disiram air panas oleh ibu kandungnya. Hasil pengkajian, pasien mengalami nyeri, kemudian wajah tampak meringis, luka bakar pada kedua lengan, badan bagian depan, dan genitalia. Tampak pula tekanan darahnya 100/60 mm air raksa, terus kemudian frekuensi nadi 98 kali per menit, frekuensi napasnya 20 kali per menit, berat badannya 52 kg dan urin outputnya 50 cc per jam. Berapakah persentase luka bakar yang terjadi pada pasien? Nah, ketika pertanyaannya berkaitan dengan ini sahabat Upscape sekalian, fokus kita adalah mencari lokasi atau area luka bakar yang dialami oleh pasien. Abaikan data-data pendukung lainnya, karena ketika yang ditanya adalah persentase luka bakar, fokus utama kita adalah mencari area kulit atau jaringan ya yang mengalami kerusakan gitu ya, di mana saja areanya. Nah, kalau di soal yang kelima ini sahabat Upscape sekalian, ada data yang menyatakan bahwa luka bakar pada kedua lengan, badan bagian depan dan genitalia. Nah, sekarang kita interpretasikan berapa persentase dari kasus ini ya. Pada kedua lengan, jadi masing-masing lengan itu sahabat Upscape sekalian, persentase kerusakannya adalah 9%. Jadi kalau 2 lengan berarti 2 kali 9% sama dengan 18%. Nah, sekarang itu badan bagian depan. Satu badan bagian depan itu persentasenya adalah 18% ya. Kalau yang ditanya cuma badan bagian depan berarti cuma 18% saja. Kalau nanti ditanya seluruh badan itu baru 18% dikali 2. Terus ada lagi genitalia. Genitalia itu cuma 1% sahabat Upscape sekalian. Jadi bisa kita tambahkan saja 9% dikali 2, 18%, ditambah 18%, ditambah 1%. Jadi totalnya adalah 37%. Jadi jawabannya yang tepat itu adalah opsi B, 37%. Demikian sahabat Upscape sekalian. Oke sahabat Upscape, sekarang kita lanjut lagi ke soal yang ke-6. Kali ini berkaitan dengan keperawatan medikal bedah. Tentang subtopiknya adalah penghitungan dosis obat. Seorang laki-laki dewasa 37 tahun dirawat di rumah sakit dengan keluhan batuk berdahak sejak 2 minggu yang lalu. Dahak tampak kental dan berwarna kehijauan. Pasien didiagnosis bronkitis kronis. Pasien mendapatkan terapi ampicillin vial 2 gram dengan instruksi 1500 mg per 6 jam yang diencerkan dengan 10 cc Aquades. Berat badan pasien adalah 40 kg dan tinggi badannya 163 cm. Kira-kira berapakah jumlah obat yang harus diinjeksikan oleh perawat pada pasien? Apakah A 5 cc, B 10 cc, C 7,5 cc, D 2,5 cc, atau E 1,25 cc? Kira-kira berapa nih sahabat Upscape sekalian jawabannya untuk soal yang ke-6? Baik sahabat Upscape sekalian, sekarang kita masuk pada pembahasan soal yang ke-6. Itu berkaitan dengan penghitungan dosis obat. Jadi ini sebenarnya simpel juga sahabat Upscape sekalian untuk memahami dari formula penghitungan dosis obat. Yang kita harus ketahui bahwasanya
Ketika sering ditanyakan jumlah pengenceran obat, ya, baik itu via vial atau serbuk, rumusnya adalah dosis yang diminta dikali dengan berapa cc atau berapa mililiter pengencernya dibagi dengan dosis sediaan, ya, dosis obat sediaan. Jadi yang di atas diminta, yang di bawah berapa dosis yang tersedia. Nah, sekarang kita tinggal masukkan ke soalnya, sahabat Upscape sekalian, di mana soal yang ke-9 ini dijelaskan bahwasannya itu pasien didiagnosis bronkitis kronis, pasien mendapatkan terapi ampicillin vial 2 gram dengan instruksi 1500 mg per 6 jam, ya. Jadi ini dosis yang diminta adalah 1500 mg. Yang diminta ada 1500 mg di dalam 6 jam yang diencerkan dalam 10 cc Aquades. Dosis yang tersedia itu adalah ampicillin vial dalam 2 gram. 2 gram kalau kita alihkan ke miligram itu jadinya adalah 2000 miligram. Nah, tinggal kita masukkan saja ke rumusnya, sahabat Upscape sekalian. Jadi dosis yang diminta itu ada 1500 dikali dengan pengencer yang ada 10 dibagi dengan 2000, ya. Kita hilangkan nolnya 3, kita hilangkan nolnya 3. Jawabannya adalah 7,5 cc. Oke, sahabat Upscape, jadi kita bisa simpulkan bahwasanya jawaban yang tepat untuk opsi yang ke-6 ini adalah opsi C, 7,5 cc. Baik, sahabat Upscape sekalian, sekarang kita lanjut pada soal berikutnya. Soal yang ke-7 berkaitan dengan penghitungan kebutuhan cairan pasien. Seorang pasien wanita usia 40 tahun dengan berat badan 60 kg dan tinggi badan 165 cm dibawa ke IGD rumah sakit dengan keluhan mencret sejak 2 hari yang lalu. Muntah lebih dari 4 kali dalam 24 jam. Pasien tampak pucat, turgor kulit menurun, mata cekung. Tekanan darahnya 90/65 mm air raksa, frekuensi nadi 120 kali per menit, dan teraba cepat dan lemah. Berapakah kira-kira kebutuhan cairan pada pasien tersebut? Apakah A 3000 ml, B 2300 ml, C 2700 ml, D 3500 ml, atau E 1500 ml? Nah, kira-kira sahabat Upscape sekalian, berapakah jawaban soal yang ke-7 ini? Baik, sahabat Upscape sekalian, saya akan membahas soal yang ke-7 berkaitan dengan penghitungan kebutuhan cairan. Kita bisa mensimpulkannya dengan membuat tingkatan-tingkatan, sahabat Upscape sekalian, sesuai dengan formula Holiday dan Segar, di mana tingkatannya tersebut dibedakan per masing-masing kilogram berat badannya. Jadi tingkatan yang pertama, 10 kg pertama itu jumlah kebutuhan cairannya adalah 1000 ml per 24 jam, ya. Terus kemudian 10 kg kedua, jumlah kebutuhan cairannya adalah 500 ml per 24 jam. Dan jumlah kilogram berat badan selanjutnya, sisa dari 20 kg ini adalah 20 ml dikali dengan jumlah kilogram berat badan yang tersisa. Nah, pada kasus soal yang ke-7 ini, sahabat Upscape sekalian, ketika ditanyakan mengenai berapakah kebutuhan cairan pada pasien, apapun jenis kondisi yang lain, sahabat Upscape sekalian, bisa dikesampingkan dulu. Fokusnya adalah pada jumlah berat badan pasien, ya. Jadi pada kasus soal yang ke-7 ini, jumlah berat badan pasien itu ada 60 kg. 60 kg berat badan. Dan kita coba interpretasikan nih, sahabat Upscape sekalian. Jadi 10 kg pertama itu adalah 1000 ml, ya. Terus 10 kg kedua itu adalah 500 ml, dan yang tersisa adalah 40 kg, ya. 60 kurang 20 jadi 40. Jadi 20 ml dikali 40 sama dengan 800 ml. Nah, cara penghitungan kebutuhan cairan, kita tinggal tambahkan 1, 2, dan 3 ini. Kita tambahkan 1000 tambah 500, 1500 tambah 800. Jadi totalnya adalah 2300 ml. Dan jawaban yang tepat untuk soal yang ke-7 ini adalah
opsi B 2300 mg. Nah, kita lanjut lagi sahabat subscribe sekalian ke soal yang ke-8 berkaitan dengan penghitungan jumlah tetesan infus. Seorang perempuan 49 tahun dirawat di rumah sakit dengan anemia derajat sedang, et kausal pos perdarahan. Hasil pengkajian, pasien tampak lemah, lesu, dan pucat. Turgor kulit menurun, tekanan darahnya 95/60 mm air raksa, terus kemudian frekuensi nadinya 110 kali per menit, nadi teraba lemah, dan suhu tubuhnya 37 derajat Celcius. Pasien mendapatkan terapi intravena fluid drip NaCl 0,9% 2400 ml per 24 jam dengan tetesan infus makro 20. Nah, berapakah jumlah tetesan infus yang harus diatur pada infus pasien? Apakah A 30 tetes per menit, B 20 tetes per menit, C 32 tetes per menit, D 33 tetes per menit, atau E 35 tetes per menit? Kira-kira berapa jawabnya nih sahabat subscribe sekalian untuk soal yang ke-8 ini? Baik sahabat subscribe sekalian, sekarang kita masuk pada pembahasan soal yang ke-8 dan kali ini berkaitan dengan penghitungan tetesan infus. Nah sahabat subscribe sekalian, formula untuk penghitungan tetesan infus ini mungkin sangat sering sekali kita temukan di lapangan. Ada dua kategori lagi, ada kategori dewasa dan kategori anak. Nah, yang membedakan kedua kategori ini adalah pada faktor tetesnya. Kalau di dewasa, faktor tetesnya 20. Kalau di anak, nanti faktor tetesnya ada 60. Nah, sekarang kita masuk pada kasus yang ke-8 ini. Ini pasiennya adalah kategori dewasa. Diketahui di sana umurnya 49 tahun. Nah, yang perlu sahabat subscribe ketahui bahwasanya dalam penghitungan tetesan infus ini ada 3 indikator ya. Pertama adalah jumlah kebutuhan cairannya berapa. Terus kemudian faktor tetes yang udah kita ketahui tadi, apakah 20 untuk dewasa ataukah 60 untuk anak. Nanti juga ada keterangan ada drip makro atau drip mikro. Ya. Jadi selanjutnya adalah waktu yang ditentukan. Jadi maunya pemberian kebutuhan cairan ini dalam berapa jam. Nanti ini satunya nanti adalah jam yang dikali dengan 60 menit. Ya, ketika nanti waktu yang ditentukan ini jumlahnya sudah dalam hitungan menit, maka kali 60 menit ini kita tiadakan. Ya, demikian ya sahabat subscribe sekalian. Mohon sangat cermat sekali untuk mentelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan ini. Nah, sekarang kita masuk pada soal yang ke-8 ini. Ini diketahui bahwasanya jumlah pasien mendapatkan terapi intravena fluid drip NaCl 0,9% sebanyak 2400 ml per 24 jam dengan tetesan infus makro 20. Jadi bisa kita ketahui nih sahabat subscribe sekalian, jumlah kebutuhan cairan untuk penghitungan tetesan infus ini adalah 2400 ml dikali dengan faktor tetesnya yang sebanyak 20 dibagi dengan jumlah waktu yang ditentukan itu adalah 24 jam dikali dengan 60 menit. Nah, ini kita gampang sekali ya sahabat subscribe. 24 jadi 100, ini 20 bagi 60, ini 1, ini 3. Jadi 100 dibagi 3 adalah 33,3. Kalau dibulatkan itu menjadi 33 tetes per menit. Jadi sangat simpel sekali nih sahabat subscribe sekalian untuk pembahasan soal yang ke-8. Jawaban yang tepat itu adalah opsi D, 33 tetes per menit. Demikian sahabat subscribe sekalian. Baik sahabat subscribe, sekarang kita lanjut lagi ke soal yang ke-9. Kalau tadi di soal sebelumnya kita terkait dengan penghitungan tetesan infus pada pasien dewasa. Nah, sekarang kita masuk pada penghitungan tetesan infus pada pasien anak atau pasien bayi. Seorang bayi 1 bulan dirawat di rumah sakit dengan diare. Terus kemudian hasil pengkajiannya bayi BAB lebih dari 5 kali sehari dengan konsistensi cair disertai muntah 2 kali. Ubun-ubun dan mata tampak cekung dan turgor kulit menurun. Perawat saat ini memasang infus KN3B 500 ml per 12 jam mikrodrip. Berapakah jumlah tetesan infus per menit yang harus diatur oleh perawat? Apakah A 42 tetes per menit,
B 43 tetes per menit, C 44 tetes per menit, D 45 tetes per menit, atau E 46 tetes per menit. Kira-kira berapakah sahabat upscape sekalian untuk soal yang ke-9 ini? Nah, seperti yang Emil sampaikan tadi, sahabat upscape, elemen penting yang mesti harus kita cari di kasus berkaitan dengan penghitungan tetesan infus adalah, pertama, itu mengenai jumlah kebutuhan cairannya. Pada kasus soal ke-9 ini, itu nampak sekali sahabat upscape sekalian, di data terakhir, perawat memasang infus KN3B sebanyak 500 ml per 12 jam. Ya. Nah, sebenarnya untuk penghitungan tetesan infus pada pasien anak atau pasien bayi ini, kita bisa membuat sebuah hal yang sangat simpel sekali nih sahabat upscape. Karena faktor tetesnya sama dengan 60 dan yang di bawah juga 60 menit, seringkali ini bisa langsung dihilangkan. Ya, dicoret saja. Faktor tetesnya dicoret dengan 60 menit yang di bawah. Sehingganya formulanya berubah atau menjadi jumlah kebutuhan cairan dibagi dengan waktu yang ditentukan dalam satuan jam. Ya, jadi simpel saja kita masukkan jumlah kebutuhan cairannya adalah 500 ml dibagi dengan waktu yang ditentukan adalah dalam 12 jam. Jadi ketika dibagi 500 ml dibagi 12 jam, maka didapatkanlah angka 41,667. Yang dimana kalau kita bulatkan ini menjadi 42 tetes per menit. Ya. Jadi jawaban yang tepat untuk pertanyaan soal yang ke-9 ini adalah opsi A, 42 tetes per menit. Baik sahabat upscape sekalian, sekarang kita masuk lagi pada soal yang ke-10 berkaitan dengan penghitungan usia kronologis anak. Seorang anak dibawa ke klinik pada tanggal 29 Desember 2018 untuk pemeriksaan Denver 2. Ibu mengatakan anak lahir prematur pada usia kehamilan 35 minggu. Tanggal lahir anak itu adalah pada tanggal 6 Februari 2017. Nah, berapakah usia koreksi anak untuk pemeriksaan tersebut? Apakah A 1 tahun 1 bulan 26 hari, B 1 tahun 5 bulan atau 11 hari, C 1 tahun 3 bulan 22 hari, D 1 tahun 9 bulan 18 hari, atau E 1 tahun 6 bulan 12 hari. Nah, kira-kira nih sahabat upscape sekalian, apakah jawaban untuk soal yang ke-10 ini? Baik sahabat upscape sekalian, sekarang kita masuk pada pembahasan soal yang ke-10 yang berkaitan dengan usia kronologis. Nah, sahabat upscape sekalian, kalau kita tengok ini adalah formula dasar dari penghitungan usia koreksi. Ya, usia koreksi yang biasanya dihitung pada anak ya, sahabat upscape sekalian ya. Jadi formulanya adalah usia koreksi sama dengan usia kronologis dikurangi dengan faktor prematuritas. Nah, sekarang kita coba tengok di kasus itu diketahui beberapa indikator. Pertama, tanggal diperiksa sama dengan 29 Desember 2018. Tanggal lahirnya 6 Februari 2017. Anak lahir prematur pada usia kehamilannya 35 minggu. Ya, sekarang yang pertama sekali harus kita cari itu adalah usia kronologis. Ketika yang ditanyakan usia koreksi, hal yang pertama kita cari terlebih dahulu adalah usia kronologis. Nah, untuk menghitung jumlah usia kronologis ya, saya identikan dengan UK, itu sama dengan tanggal diperiksa dikurangi dengan tanggal lahir ya. Usia kronologis sama dengan tanggal diperiksa dikurangi dengan tanggal lahir. Jadi itu adalah 2018 Desember 12 29. Tanggal lahirnya ada 2017 02 dan kemudian 06. Kita kurangi sahabat upscape sekalian, ada 1, ada 10, terus kemudian 23. 1 tahun, 10 bulan, 23 hari. Itu dia usia kronologisnya. Dan sekarang kita hitung deh faktor prematuritasnya. Faktor prematuritas sama dengan 40 minggu. Ini udah konstantanya ya, udah tetap dikurang dengan usia kehamilan ketika melahirkan anak, usia gestasinya ya. Dan pada kasus ini usia gestasinya ada 35 minggu. Jadi faktor prematuritasnya itu adalah sama dengan 5 minggu. Sama dengan 5 minggu, itu kalau kita jadikan ke bulan, itu larinya
adalah 1 bulan 5 hari. Ya. Seperti yang dijelaskan tadi, usia koreksi sama dengan usia kronologis dikurangi dengan faktor prematuritas. Jadi sahabat subscriber sekalian, karena kita tadi udah mendapatkan usia kronologisnya sama dengan 1 tahun, 10 bulan, dan 23 hari. Dan kita juga udah dapat faktor prematuritasnya sebanyak 5 minggu atau 1 bulan 5 hari. Kita tinggal masukkan lagi untuk penghitungan usia koreksi. Jadi 1 tahun 10 bulan 23 hari dikurangi dengan 1 bulan 5 hari. Sehingga didapatkanlah hasil 1 tahun, terus kemudian 9 bulan, dan 18 hari. Dan kalau kita koneksikan ke opsi jawaban yang tepat itu adalah opsi D, 1 tahun, 9 bulan, dan 18 hari. Baik sahabat subscriber sekalian, demikianlah video pembahasan soal kita kali ini. Terima kasih banyak telah menonton sampai habis terkait dengan pembahasan soal yang kita sajikan. Sahabat subscriber sekalian, silahkan ketik di kolom komentar request atau permintaan dari sahabat subscriber sekalian. Soal-soal apa nih lagi yang harus kita bahas. Nantinya akan kita baca dan akan kita tampung untuk pembahasan soal kita untuk berikutnya. Dan seperti biasa sahabat subscriber sekalian, terus dukung kami untuk meningkatkan lagi konten video YouTube kami dengan cara klik tombol subscribe dan bagikan video ini kepada rekan-rekan sejawat kita yang lainnya. Dan jangan lupa like ya, untuk kita terus semangat membuat konten-konten yang lebih edukatif, konten-konten yang bisa memberikan tambahan wawasan kepada sahabat subscribe semuanya. Sekali lagi terima kasih banyak. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.